الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu mempelajari atau menuntut ilmu sihir lalu mengamalkannya, kecuali dia mempelajari demi menghindarkan diri dan orang lain dari ilmu sihir tersebut, maka itu dibolehkan. Sebagaimana seorang peruqyah mempelajari ilmu sihir untuk mengetahui rahasia-rahasianya, maka dibolehkan. Selain daripada itu, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang nyata. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selanjutnya dosa besar berikutnya yaitu at-tanjim wal-kihana wa itiyaful kahin wa itiyanul kahin. Masih ada hubungannya. Dosa besar berikutnya yaitu mempelajari ilmu nujum atau mencoba untuk meramal melalui ilmu perbintangan. Kemudian juga termasuk orang-orang yang datang dan bertanya kepada para ahli nujum atau orang-orang yang merasa diri bisa meramal melalui bintang. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, khalaqallahu hazihi an-nujum li salas. Allah ciptakan bintang itu ada 3 manfaat. Yang pertama, zinatun lis-sama'. Bintang itu untuk menghiasi langit. Jadi manfaat pertama bintang sebagai penghias langit. Kemudian yang kedua, warujuman lisyayatin. Bintang juga bermanfaat, digunakan oleh malaikat untuk melempar syaitan. Jadi ini semua disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dalam surat Al-Mulk disebutkan bahawa malaikat melempar syaitan dengan bintang ketika syaitan berusaha mencuri-curi berita dari langit. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Allah masih memberi izin syaitan untuk menembus langit, dan itu disalahgunakan dengan mencuri-curi berita. Setelah Nabi Muhammad dilahirkan, Allah tutup pintu langit bagi mereka, dan siapa yang datang mendekat menerobosnya maka dilempar oleh malaikat dengan bintang. Yang ketiga, wa alamatun yahtadi biha. Manfaat bintang yang ketiga adalah bisa menjadi petunjuk untuk menentukan waktu atau perkara-perkara yang berhubungan dengan petunjuk waktu bagi manusia. Faman ta'awwala fiha ghaira zalik. Barang siapa yang mengambil manfaat yang selain 3 tersebut, akhta'a wa adha'a nasibahu, maka dia telah jatuh ke dalam kesalahan, lalu kemudian dia telah menyia-nyiakan nasibnya
artinya dia telah melakukan sesuatu yang menyalahi syariat. Maka oleh kerana itu para ulama membagi ilmu perbintangan menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu perbintangan yang digunakan untuk memberi petunjuk atau isyarat terhadap waktu yang digunakan oleh manusia, menentukan awal bulan, menentukan koordinat untuk mengetahui ru'yah dalam satu ibadah, maka itu dibolehkan atau lebih dikenal dengan nama ilmu falak. Dan ini dituntut dan dipelajari, dan itu tidak dijadikan sebagai sebuah perkara yang dosa. Namun yang kedua, mempelajari ilmu perbintangan atau lebih sering disebut dengan ilmu nujum. Nujum itu jamak dari najmun, yang tujuannya adalah untuk menyangkut pautkan nasib manusia dengannya, baik rezeki, jodoh, karir atau apapun, bahkan menentukan meramal kematian seseorang dengan melihat-lihat bintang. Maka semua ini adalah sesuatu yang haram dan jatuh ke dalam dosa besar. Maka kita mengenal dengan ahli nujum, biasanya identiknya mendatangi ahli nujum, maka dia akan mengabarkan nasib seseorang. Ini perkara yang masuk dalam kategori kesyirikan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam banyak hadis tentang larangan mempelajari ilmu gaib ini. Maka selayaknya seseorang yang khawatir dan takut pada dosa itu tidak jatuh dalam ilmu menebak-nebak nasib seseorang. Walaupun ada kitab yang kadang-kadang digunakan sebagai sandaran, dan ini kita kadang-kadang menggunakan kitab Tajul Muluk untuk mengetahui tentang nasib seseorang, melihat huruf-huruf di dalamnya, lalu kemudian kita ditanya tentang siapa nama ibu kita, lalu mulai diramal keadaan kita. Walaupun itu dinamakan kita, tetapi kalau tujuannya adalah untuk meramal, maka tetap jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Dan itu bukan kitab mu'tabar yang bisa digunakan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Tidak ada yang tahu yang gaib, baik di langit maupun di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Allah hanya beberkan yang gaib kepada orang-orang yang berhak untuk mengetahuinya. Di antaranya para nabi, itu pun tidak semua dibuka. Selain daripada itu, kalau Allah memilih wali-walinya di atas dunia mengetahui yang gaib, itu pun sedikit, dan itu pun tentu tidak melawan syariat. Tapi kalau sudah dipelajari, maka menjadi sebuah keanehan ketika kita mengandalkan bintang untuk mengetahui nasib seseorang. Ini berbahaya bagi akidah, karena kita ini akan selamat di akhirat dengan akidah. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada suatu salat subuh setelah turunnya hujan, kemudian keadaan masih gelap, falamma insarafa aqbala 'ala an-nas, ketika Rasulullah sudah selesai salat subuh, lalu beliau mengarahkan wajahnya kepada sahabat-sahabatnya, faqal, lalu beliau berkata, atadruna maza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang disebutkan oleh Tuhan kalian atau Allah Subhanahu wa taala? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang tahu, kata sahabat. Qal
asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir, fa amma man qala matarna bi fadlillah wa rahmatihi fazalika mu'min bi. Kata Rasulullah, setiap pagi ada di antara hambaku, ada di antara umatku yang mukmin dan ada yang kemudian menjadi kafir di pagi hari. Jadi ini kejadiannya setelah turun hujan, lalu setelah solat subuh, sebelumnya turun hujan. Rasulullah ingin menasihati sahabat. Kata Rasulullah bahawa di antara umatku ada yang mukmin di pagi harinya dan ada yang kafir. Siapa yang mukmin? Yaitu orang-orang yang berkata mattarna bi fadlillah wa rahmati. Tadi malam turunnya hujan itu karena rahmat Allah, karena keagungan kemuliaan Allah dan rahmatnya Allah turunkan hujan, maka mereka telah mukmin. Fazalika mu'min. Jadi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada yang menjadi kafir, yaitu siapa mereka? Yaitu man qala mattarna bi nau'i kaza aw waqtan najum al fulani fazalika kafir bi mu'min bil kawakib. Tapi ada orang yang kafir, kata Rasulullah, yaitu ketika setelah turun hujan mereka mengatakan hujan itu turun karena ada bintang yang gugusannya begini dan begini, maka mereka telah kafir kepada aku, kafir kepada Allah, dan mereka beriman pada bintang. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Jemaah melakukan Allah, lihatlah bagaimana Nabi sangat tegas dalam urusan ini. Barang siapa yang mengatakan bahawa turunnya sesuatu karena urusan terbitnya ini, terbitnya itu, ini semua menunjukkan kekafirannya. Karena orang mukmin hanya akan berkata hujan turun karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sederhana tapi ternyata bisa mengubah akidah. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, secara singkat kita kabarkan, ketika satu kampung terselamatkan dari satu perampokan, karena perampoknya tadi malam ketika ingin beraksi diusir oleh anjing yang ada di kampung itu. Jadi perampok lari karena bertemu dengan anjing. Jadi ceritanya ni sesama anjing. Jadi digonggong oleh anjing sehingga perampoknya melarikan diri. Dan selamatlah kampung itu dari usaha perampokan. Lalu orang di pagi harinya berkata, untung ada anjing. Mereka yang berkata itu, mereka telah kafir. Mereka telah merusak akidah mereka. Jadi yang mengatakan untung nase, menyuhan nase, oleh kiban, untung ada anjing. Kalau enggak ada anjing, mungkin kampung kita tadi malam ada yang dirampok. Untung sekali ada anjing, kata mereka. Tapi sebahagian yang lain mengatakan tidak. Seharusnya mereka mengatakan untung Allah masih melindungi kita melalui gonggongan anjing tersebut. Begitulah perkara yang sederhana. Tetapi Masya Allah, kita harus ingat bahawa akidah ini Allah telah berjanji, membuat sebuah perjanjian dengan kita dari semenjak kita belum dilahirkan dan belum diletakkan di alam rahim. Kita semua diminta oleh Allah untuk menjawab satu pertanyaan di alam yang tidak kita ketahui. Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah hanya aku Tuhanmu? Semua calon janin, calon manusia berkata, bala, benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Tapi kemudian mereka mulai menyeleweng dari akidah ini setelah mereka diberikan ilmu dan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai kita jatuh ke dalam ilmu ini. Tahun-tahun 80-an, majalah-majalah itu mempopulerkan zodiak. Dan ini berdasarkan ilmu astrologi. Jadi macam zodiak yang kita lihat di hampir semua majalah, koran,
ada Gemini, ada Sagittarius, kan begitu umur-umur kita di waktu itu, Pak. Semua orang menyandarkan diri, kadang-kadang melihat-lihat dan menebak-nebak kawannya, siapa jodohnya. Oh, kalau Gemini jodohnya dengan Leo, macam-macam, Pak. Itu kebodohan kita di waktu kecil kita dulu. Tapi ternyata itu berbahaya. Walaupun dalam keadaan bercanda, tapi seandainya ada sedikit yang kita yakini dalam candaan itu, maka kita telah jatuh dalam dosa yang berhubungan dengan akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang mempelajari satu langkah saja dari ilmu nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihir zada wa ma zada. Kata Rasulullah, yang mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan bukan karena ilmu falak tadi, maka dia telah jatuh ke dalam potongan ilmu sihir. Zada wa ma zad, makin tinggi ilmu nujumnya, makin besar kedurhakaannya pada Allah. Jadi semakin ahli meramal dengan ilmu nujum itu, maka semakin besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, al-munjim kahin, orang yang ahli nujum itu adalah dukun, kahin. Wal kahin sahir, dan dukun termasuk penyihir. Wasahir kafir, dan orang yang mempelajari ilmu sihir adalah kafir. Jadi ujung-ujungnya yang mau dibilang adalah ahli nujum itu kafir. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menyebutkan, man ata arrafan wa kahinan, barang siapa yang mendatangi arraf, peramal-peramal yang mempelajari ilmu bintang tadi, wa kahinan, dan juga mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia percaya apa yang disebutkan oleh para penujum itu, faqad kafara bima anzala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada peramal, fasa'alahu an syai', bertanya sesuatu pada peramal itu, walam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Lalu diperjelas dalam hadis yang lain dengan derajat yang sahih bahawa yang percaya pada peramal, dia telah kafir dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang walam yusaddiq, tapi ada yang datang sekadar bertanya tapi dia tidak percaya, itu pun lam tuqbal billahu salatan 40 yawman, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ini semuanya mendatangi keburukan pada nasib kita di akhirat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, hindarkan diri bertanya tentang nasib pada ahli nujum atau orang yang meramal. Walaupun gelarnya ustaz, gelarnya tengku, kiai, tapi kalau tugasnya meramal-ramal nasib, maka itu hanya label saja untuk melegalkan ramalannya. Tidak ada hak seorang hamba meramal nasib hamba yang lain. Kalau Bapak Ibu kehilangan sepeda atau kehilangan motor, kehilangan apapun, ada sebahagian orang yang tidak beriman mendatangi seseorang lalu bertanya tentang di mana motornya, di mana sepedanya. Lalu orang itu kadang-kadang akan mengambil bekasan air ludahnya, lalu dia akan menyapu ujung jempol kukunya. Jadi di kuku jempolnya itu disapu dengan ludahnya, lalu dia mengatakan, sepeda bapa, motor bapa masih ada tersangkut di pohon, masih berada di tempat fulan. Tunggulah, carilah di jalan ini, carilah di jalan itu. Ada yang bertanya tentang siapa jodohnya, ya tentu perempuan jodohnya kalau dia yang bertanya adalah laki-laki. Lalu dia mengatakan, ada sepasang suami isteri bertanya, bagaimana nasib kalau kami buka bisnis ini, kami buka bisnis itu.
Lalu dijawab, ini nanti akan berjaya, ternyata bangkrut. Inilah kebodohan-kebodohan dalam dunia ramalan. Tidak ada lagi yang bisa dibocorkan dari langit. Dulu syaitan mencuri-curi berita dari langit, satu yang benar, 999 yang salah. Kali ini Allah tidak izinkan lagi untuk mencuri dari langit. Semenjak lahirnya Nabi, maka semua yang dikatakan oleh peramal, kalaupun benar, hanya kebetulan belaka. Sekali datang ditutup pintu salat 40 hari 40 malam. Kata Imam Nawawi rahimahullah bahawa salatnya sah, tidak perlu diqadha, tapi selama 40 hari itu tidak ada pahalanya dan dianggap tidak salat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mati setelah mendatangi para peramal, maka matinya dianggap seperti tidak salat, kecuali dia taubat segera. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak kita yang gadis yang belum menikah itu karena izin Allah. Allah sudah tahu siapa jodohnya di surga nanti. Tidak usah datangi peramal bertanya siapa yang akan jadi jodoh anak kita. Kadang-kadang Allah menahan sesuatu dari kita untuk tidak membuat kita menderita. Bisa jadi anak gadis kita yang sudah berumur 30 tahun belum nikah, dibuat oleh Allah karena sayang untuknya. Karena Allah tahu dalam catatan di Lauhul Mahfuz, kalau jodohnya diberikan, maka dia akan menderita dengan dipertemukan dengan laki-laki yang tidak saleh. Maka terima saja. Yang pasti di surga nanti dia dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalam surga tidak ada yang boleh membujang. Tidak ada yang boleh membujang. Maka oleh karena itu, jangan ramal diri, jangan ramal nasib, jangan datangi dukun, tetaplah hidup, tawakal kepada Allah. Kalaupun Allah menentukan sesuatu, terimalah takdir Allah, maka tetap ujungnya adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perkara ini bisa kita camkan untuk menghindarkan kita dari pintu-pintu kesyirikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.